Dan sebelum kita memulai pembelajaran kita sama-sama dulu kita mengucapkan kisah supaya pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Sehingga puji dan syukur kembali kami aturkan kehadirat-Mu karena begitu besar cinta dan kasih kepada kami, sehingga Engkau telah membimbing kami dari tadi pagi hingga saat ini. Kami semua masih dalam keadaan sekarang ini ya Tuhan, kami akan memulai dengan kegiatan kami. Kiranya Engkau selalu menjaga dan melindungi kami agar apa yang kami lakukan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Semua doa dan harapan ini kami sampaikan kepada-Mu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, sebelum saya memulai materinya, ada lembar kerja peserta didik yang harus kalian isi, dan saya harap untuk adik-adik semua bisa fokus dalam pembelajaran karena di sini ada beberapa pertanyaan dari kerja yang memang harus kalian kerjakan. Untuk pembagian kelompoknya, ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ini satu orang isi dalam satu kelompok. Untuk materi ini sendiri sebenarnya sudah ada pada kelas kimia kelas 10 SMA. Jadi sekarang saya ajar kepada kalian. Pertama yaitu larutan elektrolit. Sebelumnya saya kasih pendahuluan. Larutan itu adalah campuran homogen yang terdiri dari dua zat pelarut, yaitu yang terlarut dan pelarut. Di mana pelarut itu masanya lebih besar daripada zat yang terlarut. Misalnya air dengan gula, tentunya air itu masanya lebih banyak daripada gula. Nah, campuran larutan ini termasuk dalam campuran yang homogen. Artinya semuanya tercampur sempurna. Lanjut, berdasarkan daya hantam listriknya, larutan itu terbagi menjadi dua. Larutan pertama larutan elektrolit, kedua non elektrolit. Nah, larutan elektrolit itu juga terbagi menjadi dua lagi, yaitu elektrolit kuat dengan elektrolit lemah. Nah, untuk larutan non elektrolit itu contohnya sendiri adalah senyawa dari C12H22 dan O11. Nah, lanjut, untuk larutan elektrolit itu adalah larutan yang terdapat zat-zat yang membentuk ion ketika dilarutkan di dalam air dan dapat menghantarkan listrik dengan memberikan gejala berupa nyala lampu pada alat uji dan timbulnya gelembung gas pada larutan. Nah, untuk ciri-cirinya sendiri adalah ciri-ciri larutan elektrolit kuat itu adalah pertama nyala lampu terang, kedua molekul netral sedikit, ketiga gelembung gas banyak dan menghasilkan banyak ion. Lanjut kita pada elektrolit lemah. Larutan elektrolit lemah itu adalah larutan yang memang juga dapat menghantarkan listrik, tetapi dia penglarutan itu tidak terionisasi sebagian. Nah, contoh di mana dalam rumusnya itu adalah 0 sama dengan alfa kurang dengan 1. Nah, ciri-ciri larutan elektrolit lemah ini adalah memang lampunya menyala tetapi redup. Tidak seperti larutan
elektrolit kuat, dia punya lampu itu terlalu terang gitu. Dan gelombang jika dalam satu larutan, mungkin teman-teman adik-adik semua sudah belajar cara larutan. Misalnya kalau larutan di dalam gelas kimia itu bergelembung, maka sudah dapat dipastikan bahwa larutan itu larutan elektrolit karena dia bergelembung dan mempunyai ionisasi. Selain itu, kita lanjut pada slide berikutnya. Contoh-contoh larutan elektrolit mereka adalah asam lemak dan basa kuat. Contohnya besi, CH3COO, dan H2NO2. Sekarang kita pada masuk pada larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit itu adalah kebalikan dari larutan elektrolit, artinya sama sekali tidak bisa mengantarkan listrik, di mana rumusnya adalah alfa sama dengan 0, artinya tidak ada ionisasi sama sekali. Nah, ciri-ciri larutan non-elektrolit itu adalah pada alat uji, mungkin kalian sudah belajar fisika, praktik fisika. Oh, pada alat uji nantinya itu, jika seandainya lampunya kita sudah kasih larutan, tetapi lampunya masih redup, artinya dia tidak bisa sama sekali tidak bisa mengandalkan listrik. Dan tidak ada gelombang gas pada elektroda karbon alat uji elektrolit. Misalnya, sudah pernah perhatikan dalam kalian punya praktikum itu dalam larutan itu kayak ada gelembung, ada juga yang larutan yang tidak ada gelembung. Nah, yang tidak ada gelembung itu adalah salah satu larutan dari non-elektrolit. Nah, contoh larutan non-elektrolit itu tergolong dalam larutan gula seperti gula pasir, urea, dan semua jenis larutan gula pasti itu bisa dipastikan itu adalah larutan non-elektrolit. Memang dia terionisasi secara sempurna. Kalau kita praktekkan secara langsung, kita kasih masuk air, gula di dalam air saja, dia pasti tidak ada gelembung. Itu yang menunjukkan bahwa itu memang bukan larutan elektrolit. Baik, demikian saja presentasi kita pada saat ini. Mungkin dari semuanya yang telah saya jelaskan, mungkin ada satu orang yang bisa memberikan kesimpulan bagaimana itu larutan elektrolit dan non elektrolit. Satu orang saja juga bisa. Bisa, kita silakan. Berdiri juga di tempat bisa. Dari apa yang dijelaskan, saya bisa menarik kesimpulan bahwa larutan elektrolit adalah larutan yang dapat mengantarkan arus listrik dengan baik, meskipun ada larutan elektrolit yang tidak mengantarkan arus listrik dengan baik. Dan yang kedua adalah larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak bisa mengantarkan arus listrik sama sekali. Baik, terima kasih. Jadi di sini dapat saya ambil sebuah kesimpulan bahwa pada materi kita larutan elektrolit itu adalah larutan yang dapat mengantarkan listrik. Larutan elektrolit ini masih terbagi dua, yaitu lemah dan kuat. Nah, ciri yang membedakannya adalah pada uji nyala percobaannya nanti kalau kuat berarti lampunya terang, sedangkan pada elektrolit lemah dia punya lampu itu redup. Sedangkan yang satu adalah larutan non elektrolit, artinya pada ketika kita melakukan percobaan pada praktikum kimia fisika itu lampunya sama sekali tidak menyala. Jadi demikian kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Dan sebelum kita menutup materi, pertemuan kita pada siang hari ini mungkin satu orang yang bisa menutup kita untuk doa.
kami yang berada dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan karena atas tuntunan dan penyertaan-Mu kegiatan dan mengajar kami telah berakhir dengan baik. Sekarang kami akan pulang, tuntun menyertai kami di perjalanan demi kami boleh tiba di rumah yang selamat. Ini doa dan harapan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih untuk yang telah dalam doa. Tadi pada awal pertemuan saya sudah kasih lempar kerja peserta ini, dan mungkin kalau sudah diisi bisa dikembalikan dan supaya saya bisa